Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami seorang santri saat menginap di rumah neneknya di desa terpencil. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, hanya sekadar liburan singkat. Namun, siapa sangka, malam itu justru menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Penasaran? Mari kita simak kisahnya sampai akhir. Aku sopo, le? Suara serak itu keluar dari bibir pucat seorang wanita tua yang terbaring lemah di ranjang. Matanya yang cekung dan penuh garis keriput menatap kosong ke arah pemuda yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu tersenyum, mencoba mengusir kegelisahan yang tiba-tiba menyelimutinya. Loh, Bude, ini aku, Bakti. Masa Bude lupa? Wanita itu masih diam. Bibirnya bergerak sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara napas berat. Lalu, tiba-tiba, matanya membelalak. Pandangannya lurus menatap Baktiar, tapi seakan-akan melihat sesuatu yang lain di belakangnya. Kowe sopo? Suaranya melengking, tak lagi terdengar lemah seperti sebelumnya. Baktiar merinding. Tubuhnya menegang. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, neneknya muncul dari balik pintu dan menarik lengannya. Wes, metuae. Bisiknya cepat. Tanpa banyak tanya, Baktiar dan dua temannya, Huda dan Soleh, melangkah keluar dari kamar. Di luar, angin berembus pelan, membawa serta suara-suara samar dari kebun di belakang rumah. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan. Seharusnya ini hanya perjalanan liburan biasa, menginap di rumah nenek sambil menikmati rambutan yang sedang musim. Tapi entah kenapa, perasaan Baktiar mendadak tidak enak. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Baktiar, seorang pemuda berusia 17 tahun, berasal dari Jakarta dan tengah menempuh pendidikan di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia bukan tipe santri yang sering membuat masalah, tapi juga bukan yang paling rajin. Baginya, mondok lebih pada keinginan orang tuanya. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan mengikuti aturan, belajar, dan sesekali mencari hiburan kecil bersama teman-temannya. Salah satu hiburan favoritnya adalah mengunjungi rumah neneknya yang terletak di sebuah desa terpencil, tidak jauh dari pondok. Rumah itu sederhana, dikelilingi oleh kebun rambutan, pohon nangka, dan hutan kecil di belakangnya. Letaknya cukup jauh dari rumah-rumah lain, sehingga suasana di sana selalu terasa sepi, terutama saat malam tiba. Di rumah itu, Baktiar sering menghabiskan waktu bersama neneknya yang sudah tua tapi masih cukup kuat untuk mengurus rumah sendirian. Ada pula budenya, seorang wanita paruh baya yang sedang sakit-sakitan. Sejak beberapa bulan terakhir, Bude Sumi, begitu ia dipanggil, lebih sering terbaring di ranjang. Orang-orang bilang, penyakitnya aneh. Kadang bisa bicara seperti biasa, kadang seperti orang yang lupa segalanya. Tubuhnya makin kurus, suaranya makin lemah, dan sorot matanya sering kosong, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Liburan kali ini, Baktiar tidak datang sendirian. Ia mengajak dua sahabatnya, Huda dan Soleh, untuk ikut berkunjung. Huda adalah teman sepondoknya, seorang pemuda pendiam tapi cerdas. Sementara Soleh, lebih santai dan kerap menjadi orang yang mencairkan suasana dengan lelucon-leluconnya. Mereka bertiga berencana menginap satu malam di rumah nenek, sekadar menikmati suasana desa, memetik rambutan, dan bersantai sebelum kembali ke pondok. Namun, perjalanan menuju rumah nenek tidaklah mudah. Mereka harus naik 3 kali transportasi berbeda, mulai dari angkot, bus kecil, hingga ojek. Perjalanan panjang itu berakhir di sebuah jalan setapak berbatu yang membelah perkebunan dan hutan kecil. Rumah nenek Baktiar memang bukan di tengah desa, melainkan di pinggirannya, jauh dari keramaian. Semakin mendekat, semakin terasa suasana sunyi yang mencekam. Setibanya di rumah nenek, suasana aneh langsung menyelimuti mereka. Di teras, ada mangkuk kecil berisi bubur merah dan bubur putih, segelas kopi yang masih penuh, dan sebungkus rokok yang masih utuh. Baktiar mengernyit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Itu buat siapa, Nek? Tanyanya heran. Nenek hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada datar, kakekmu senang itu. Kalau malam Jumat Kliwon, dia suka datang. Baktiar menelan ludah.
Huda dan Soleh saling pandang. Mereka tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi sejak saat itu, rasa tidak nyaman mulai menjalar di dada mereka. Mereka belum tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Klik tombol subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Menjelang maghrib, suasana di rumah nenek semakin sunyi. Cahaya matahari yang mulai memudar menciptakan bayangan panjang di halaman rumah. Huda duduk di bangku kayu di teras, matanya menerawang ke arah hutan yang gelap di depan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah yang mulai lembab. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Di antara pepohonan yang menghitam, ia melihat sosok seseorang berjalan perlahan ke arah rumah. Seorang lelaki tua dengan jubah putih panjang, bersorban, dan bertongkat. Jalannya tertatih, namun tetap lurus menuju ke arah mereka. Huda mengerjap, memastikan bahwa yang ia lihat bukan ilusi. Tapi sosok itu masih ada. Semakin dekat. Langkahnya lambat, tapi pasti. Huda langsung berdiri, tubuhnya terasa kaku. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa. Baktiar. Soleh. Suaranya nyaris berbisik, tetapi syarat ketakutan. Baktiar yang sedang duduk di dalam bersama nenek menoleh heran. Kenapa, Hud? Huda menunjuk ke arah luar dengan napas memburu. Di depan, ada kakek-kakek jalan ke sini. Bajunya putih, bawa tongkat. Nenek yang mendengar itu langsung berdiri. Oh, ora popo, katanya pelan, seolah tidak terkejut sedikit pun. Wis, duduk saja. Jangan dihiraukan. Baktiar dan Soleh saling pandang. Serius, Hud? Orang beneran? Soleh bertanya ragu. Huda mengangguk cepat. Iya, tadi aku lihat sendiri. Namun ketika mereka mengintip keluar dari balik jendela, tak ada siapa-siapa di sana. Pekarangan kosong, hanya ada pohon-pohon bergoyang ditiup angin. Huda mengusap wajahnya, bingung. Tapi tadi jelas aku lihat. Nenek hanya tersenyum tipis. Kadang, yang datang itu bukan manusia, katanya pelan. Hening. Malam pun tiba. Setelah makan malam, mereka memutuskan tidur lebih awal. Nenek sudah menyiapkan satu kamar untuk mereka bertiga, bekas kamar mendiang kakek. Suasana di dalam kamar terasa dingin, meski tidak ada kipas angin atau jendela terbuka. Bau dupa samar-samar masih tercium. Baktiar berusaha tidur lebih dulu, tetapi kedua temannya masih gelisah. Huda yang paling terganggu. Ia terus-menerus menatap langit-langit, sesekali melirik ke arah pintu. Soleh, yang lebih santai, akhirnya mulai mengantuk. Namun ketika malam semakin larut, suara aneh mulai terdengar dari luar kamar. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Mereka bertiga terdiam. Baktiar langsung terjaga, jantungnya berdetak lebih cepat. Huda menelan ludah, sementara Soleh langsung menutup selimut ke wajahnya. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Baktiar mencoba berpikir logis. Mungkin nenek atau pamannya yang mengetuk. Ia pun bangkit perlahan dan berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu. Tok, tok, tok. Sekarang ketukan itu datang dari jendela. Dari luar. Huda langsung mencengkram selimutnya erat. Astagfirullah, bisiknya. Baktiar mundur perlahan. Ia melirik jendela, tetapi tak ada siapa-siapa di luar sana. Namun entah kenapa, udara di dalam kamar tiba-tiba terasa lebih dingin. Mereka bertiga saling pandang, tak ada yang berani bergerak. Ketukan berhenti. Mereka mengira semuanya sudah selesai. Tapi kemudian, suara lain terdengar. Hahaha, hahaha. Suara napas berat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di luar kamar mereka. Suara napas berat itu terdengar jelas. Hahaha, hahaha. Seperti seseorang berdiri di luar kamar mereka, menghela napas panjang dan berat. Soleh, yang biasanya paling santai, kini menggenggam lengan Baktiar erat. Huda hanya bisa merapatkan tubuhnya ke dinding, matanya memandang ke arah jendela dengan ketakutan. Baktiar menelan ludah. Ia mencoba mencari akal sehatnya. Mungkin nenek?
Bisiknya pelan, meski di dalam hatinya sendiri, ia tak yakin. Tiba-tiba, ceklek. Gagang pintu kamar mereka bergerak. Baktiar langsung mundur, sementara Huda menahan napas. Soleh bahkan sampai berbisik, kunci, Ki. Kunci pintunya. Tapi sebelum Baktiar sempat bergerak, suara dari luar terdengar. Kowe sopo? Suara berat itu terdengar serak dan menggema, seakan berasal dari dada yang kosong. Huda buru-buru menarik selimutnya hingga menutupi wajah, tubuhnya bergetar. Soleh, yang biasanya paling banyak bicara, kali ini hanya bisa menggigit bibir, menahan suara agar tak keluar. Baktiar, dengan tangan gemetar, meraih gagang pintu. Ia hendak memastikan pintunya terkunci. Tapi saat jemarinya menyentuh gagang pintu, ia merasakan sesuatu yang dingin. Gagang pintu itu terasa basah. Seperti ada cairan dingin yang melapisinya. Dengan cepat, ia menarik tangannya kembali. Saat dilihatnya, telapak tangannya berlumuran sesuatu yang merah pekat. Darah. Astagfirullah. Baktiar mundur, menahan jeritannya agar tak keluar. Ketukan di jendela terdengar lagi. Kali ini lebih kencang. Tok. 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 Mereka bertiga tak ada yang berani bergerak. Jantung mereka berdegup kencang. Namun sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jendela kamar mereka tiba-tiba bergetar keras, seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Huda menahan napasnya, sementara Soleh sudah bersimpuh di pojokan, membaca doa seadanya. Dan saat itulah mereka semua melihatnya. Sosok itu. Di balik kaca jendela, samar-samar terlihat bayangan seseorang. Matanya merah menyala. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan taring panjang yang menguning. Dia tertawa. Suara tawanya lirih, tetapi menggema di dalam kepala mereka. Hahaha, hahaha. Huda menutup matanya, tak sanggup melihat lebih lama. Soleh sudah meringkuk di bawah selimut. Baktiar hanya bisa menatap sosok itu dengan tubuh membeku. Lalu, sosok itu berbicara lagi. Aku es Bali. Tiba-tiba, suara itu lenyap. Jendela tak lagi bergetar. Angin kembali sunyi. Tapi mereka tak berani beranjak dari tempat tidur. Baktiar mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menoleh ke arah Huda dan Soleh. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama, bisiknya pelan. Besok pagi kita harus pergi. Keduanya mengangguk cepat. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal pasti, mereka sudah melihat sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Dan malam ini belum berakhir. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya. Subscribe dulu sebelum lanjut. Malam semakin larut. Meskipun gangguan telah mereda, ketegangan masih menggantung di kamar sempit itu. Baktiar, Huda, dan Soleh tidak berani berbicara. Mereka hanya duduk diam di atas kasur dengan tubuh menempel ke dinding, sesekali melirik ke arah jendela dan pintu, takut jika sesuatu muncul kembali. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari luar kamar, suara langkah terdengar pelan. Tep, tep, tep. Baktiar menelan ludah. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang diseret. Ia melirik Huda dan Soleh, memastikan bahwa mereka juga mendengarnya. Tep, tep. Langkah itu semakin mendekat. Dan saat itu juga. 2. Pintu kamar mereka digedor keras. Soleh menjerit tertahan, sementara Huda hanya bisa membelalak. Baktiar hampir melompat dari tempat tidur. Ketakutan mereka makin menjadi ketika pintu mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk dengan paksa. 2. Kita harus keluar dari sini. Desis Baktiar. Tapi gimana? Huda balas berbisik dengan wajah pucat. Baktiar berpikir cepat. Jika mereka bertahan di dalam kamar ini, cepat atau lambat sesuatu akan masuk. Pilihan terbaik adalah lari keluar dan mencari nenek. Ayo loncat dari jendela. Baktiar menunjuk ke jendela yang sebelumnya diketuk oleh sosok misterius. Huda menggeleng keras. Gila, tadi di sana ada. Tapi kita nggak punya pilihan. Baktiar sudah bersiap menarik jendela ke atas.
Namun sebelum ia sempat membuka jendela, tiba-tiba suara dari luar kamar berubah. Kini bukan hanya gedoran yang terdengar. Ada suara lain. Seseorang sedang tertawa. Suara tawa lirih itu terdengar seperti datang dari tenggorokan yang kering. Tertahan, bergetar, dan penuh kebencian. Hihihihi, kowe sopo. Seketika, ruangan menjadi lebih dingin. Baktiar sudah tidak tahan lagi. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka jendela. Angin malam yang dingin langsung menyambut mereka. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar lebih dulu, diikuti oleh Huda dan Soleh. Mereka berlari sekencang-kencangnya ke arah ruang tengah, tempat nenek biasanya tidur. Tapi begitu mereka tiba di sana, mereka berhenti seketika. Nenek duduk di lantai, memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigil. Mulutnya bergerak seperti membaca sesuatu, tetapi suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dan di depannya, Budi Sumi berdiri. Tidak, bukan Budi Sumi yang mereka kenal. Matanya menatap kosong ke arah mereka, kulitnya pucat seperti mayat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Di tangannya, ada sesuatu yang tampak seperti mangkuk besar. Baktiar mundur selangkah. Ia baru menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam mangkuk itu, sesuatu yang menjijikkan keluar perlahan. Rambut panjang hitam bercampur darah kental. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, Budi Sumi mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi dan biur, melemparkan isi mangkuk ke lantai. Sejenak, semuanya diam. Namun, setelah itu, "Ki!" Jeritan panjang terdengar, berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Rumah menjadi gelap gulita. Angin dingin berhembus kencang, membuat pintu dan jendela berderak. Baktiar merasa tubuhnya kaku. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itulah, Budi Sumi menoleh ke arah mereka, dengan senyum mengerikan di wajahnya. "Akuis Bali." Baktiar tercekat. Tubuhnya ingin bergerak, tetapi ketakutan mengakar kuat di setiap sendinya. Huda dan Soleh sama pucatnya, berdiri gemetar di dekatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Di depan mereka, Budi Sumi masih berdiri kaku, dengan senyum yang tidak seharusnya ada di wajah seseorang yang sedang sakit. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, sementara dari sudut bibirnya, cairan hitam kental menetes perlahan. "Akuis Bali." Suaranya terdengar lebih dalam dari sebelumnya, seperti berasal dari tempat yang jauh dan gelap. Nenek, yang sejak tadi duduk menggigil, tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan suara parau, ia mulai membaca doa-doa, ayat-ayat yang biasa ia lantunkan di malam-malam tenang. Suaranya bergetar, tetapi semakin lama semakin lantang. "Hud, Soleh, duduk. Baca doa apa saja yang kalian ingat," seru Baktiar, mendadak mendapatkan keberanian yang entah dari mana. Huda langsung merapatkan tangan ke dada, membaca ayat kursi dengan suara tercekat. Soleh mengikuti, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Budi Sumi mengerang, kepalanya bergerak cepat ke kiri dan kanan, seolah sesuatu di dalam tubuhnya sedang memberontak. Matanya yang semula kosong kini perlahan-lahan berubah, seakan ada sesuatu yang lepas dari kendalinya. Aku. Suara Budi Sumi mulai terdengar lain, lebih kecil, lebih seperti suaranya yang dulu. Tapi itu hanya sesaat. Tiba-tiba, ia menjerit keras. "Ah!" Tangannya mencengkeram kepala sendiri, tubuhnya melengkung ke belakang dalam posisi yang mustahil bagi manusia biasa. Rambutnya tergerai ke lantai, dan mulutnya terbuka lebar, seakan ingin memuntahkan sesuatu. Dan kemudian, mereka melihatnya. Dari dalam mulut Budi Sumi, sesuatu keluar perlahan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh manusia. Paku-paku kecil. Rambut panjang yang kusut dan basah. Potongan kain putih yang robek-robek. Baktiar menahan napas. Ia tidak pernah melihat hal semacam ini, tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi di dunia nyata. Nenek terus membaca doa. Suaranya semakin kuat, semakin penuh dengan keyakinan. "Keluar, keluar. Gusti Allah lebih kuasa daripada kalian." Budi Sumi kembali berteriak, kali ini lebih panjang, lebih memilukan.
Tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba, biar! Lampu di rumah menyala kembali. Budi Sumi ambruk ke lantai, tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Mata yang tadi merah menyala kini kembali seperti mata manusia biasa, meski penuh ketakutan. Nenek bergegas menghampiri dan merangkulnya. Sumi! Sumi! Baktiar, Huda, dan Soleh masih belum berani bergerak. Mereka tidak tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir. Namun, sesuatu terasa berbeda. Udara yang tadi dingin dan berat kini terasa lebih ringan. Rumah yang tadinya dipenuhi aura gelap kini terasa lebih tenang. Budi Sumi menangis pelan, tubuhnya bersandar di bahu nenek. Aku di mana? Tanyanya lirih. Nenek tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Sudah, Le, sudah. Semua sudah berlalu. Baktiar menarik napas panjang. Tangannya masih gemetar, tetapi ia tahu satu hal pasti, apapun yang tadi merasuki Budi Sumi, kini telah pergi. Mereka selamat. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di benaknya. Jika ini benar-benar sudah berakhir, kenapa ia masih bisa mendengar suara tawa lirih dari luar rumah? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe supaya terus mendapatkan cerita menarik. Pagi datang dengan cahaya matahari yang samar menyusup melalui celah-celah jendela rumah nenek. Embun masih menggantung di daun-daun, sementara suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Suasana desa yang biasanya tenang terasa lebih hening dari biasanya, seolah-olah malam yang baru saja berlalu meninggalkan sesuatu yang tak kasat mata. Baktiar duduk di teras bersama Huda dan Soleh. Mata mereka masih menyisakan kantuk, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa tidur nyenyak setelah kejadian semalam. Mereka bertiga masih mencoba mencerna semuanya, sosok yang muncul di jendela, pintu yang digedor, Budi Sumi yang memuntahkan benda-benda aneh, dan suara tawa yang seakan tak ingin pergi. Nenek datang membawa 3 gelas teh hangat, wajahnya terlihat lebih damai pagi ini. Minum, biar badan kalian gak lemas, katanya sambil duduk di sebelah mereka. Baktiar meraih gelasnya, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Nek, apa ini benar-benar sudah berakhir? Nenek menatap ke kejauhan, matanya menerawang ke arah kebun di belakang rumah. Setan itu seperti angin, Le. Kita nggak bisa melihat, tapi kita tahu mereka ada. Kadang mereka pergi, kadang mereka kembali. Yang penting, kita tetap berpegang pada Tuhan. Baktiar terdiam. Ia ingin percaya bahwa semuanya telah selesai, tapi ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Di dalam rumah, Budi Sumi masih terbaring di kamar. Keadaannya sudah jauh lebih baik, tetapi tubuhnya masih lemah. Semalam, setelah semua kejadian mengerikan itu berlalu, ia pingsan dan belum benar-benar sadar hingga pagi ini. Dokter desa sudah datang memeriksa, dan katanya Budi hanya kelelahan. Namun Baktiar tahu, bukan hanya kelelahan yang dialami Budi Sumi. Le, nenek tiba-tiba berkata, membuat Baktiar menoleh. Kalau kamu pulang nanti, jangan cerita ke ibumu. Biar ini urusan orang-orang tua saja. Baktiar mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya, ia merasa berat menyimpan semua ini sendirian. Siang harinya, mereka bertiga berpamitan. Baktiar mencium tangan neneknya, sementara Huda dan Soleh hanya mengangguk hormat. Budi Sumi tidak keluar mengantar mereka, tetapi dari balik pintu kamar, ia sempat berbisik lirih, matur nuwun, wis nulungi aku. Perjalanan kembali ke pondok terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang jalan, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara banyak. Semua masih tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sampai akhirnya, saat bus yang mereka tumpangi melewati jalanan sepi di pinggir desa, Baktiar melihatnya. Seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita, mengenakan kebaya merah, dengan rambut panjang yang acak-acakan. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah bus yang melintas. Dan tersenyum. Baktiar menahan napas. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, hanya bayangan dari pikirannya yang masih terguncang setelah kejadian di rumah nenek. Namun sebelum bus melaju lebih jauh, wanita itu melakukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Perlahan, ia mengangkat tangan, dan melambaikan salam. Baktiar menutup matanya. Ia tidak ingin tahu apakah Huda dan Soleh juga melihatnya. Ia tidak ingin bertanya.
Karena jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Budi Sumi mungkin sudah selamat. Tapi sosok itu belum benar-benar pergi. Demikianlah kisah ini berakhir. Setiap kejadian dalam hidup pasti memiliki hikmahnya. Jangan pernah meremehkan hal-hal gaib, karena terkadang ada batas yang tidak boleh kita langgar. Jika menemukan sesuatu yang aneh, lebih baik menjauh dan tidak bertindak gegabah. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah membaca, dan tetaplah berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.